Oke, selamat pagi Pak Yo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami. Yaitu dengan saya sendiri, Giovanni Alvito, ada Imade Heri, Putu Ananda, Marcelino, dan Bernardus John. Oke, langsung aja ke slide yang pertama. Jadi, kami memilih 3 ide bisnis sebagai bahan diskusi kami, yaitu yang pertama ada kemasan organik, yang kedua itu ada daur ulang limbah kertas, dan yang ketiga ada kreasi kuliner Nusantara. Jadi penjelasan yang pertama ini yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada kemasan organik. Jadi permasalahan utama yang ada itu adalah pencemaran lingkungan akibat limbah plastik yang sulit terurai dan cenderung menumpuk di lingkungan alami lainnya, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencemaran limbah plastik bagi lingkungan sekitar. Terus di slide selanjutnya ini ada data-data mengenai jumlah sampah plastik. Jadi Indonesia menjadi peringkat kedua sebagai produsen sampah plastik di dunia dengan total 147,2 juta ton pada tahun 2015 sampai 2016. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pencemaran limbah plastik memiliki dampak buruk bagi ekosistem di sekitarnya. Jadi dengan permasalahan tersebut, kami menciptakan solusi yaitu dengan membuat kemasan organik yang ramah lingkungan dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam bahan-bahan organik tersebut, yang memungkinkan pengembangan kemasan yang dapat terurai secara alami dan mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai BMC-nya. Baik, di sini BMC yang ada di kemasan organik yaitu customer segment untuk individu dan keluarga yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua ada bisnis makanan dan minuman yang mengutamakan produk organik. Yang ketiga ada produsen produk perawatan pribadi dan kecantikan yang mencari solusi kemasan ramah lingkungan. Terus ada selanjutnya ada customer relationship, yaitu interaksi melalui media sosial dan email. Yang kedua ada pelayanan pelanggan yang responsif. Yang ketiga ada edukasi konsumen tentang manfaat kemasan organik. Selanjutnya ada channel, di mana kemasan organik mempunyai channel. Yang pertama penjualan online langsung, yang kedua ada penjualan melalui toko-toko khusus ramah lingkungan, yang ketiga ada kerjasama dengan merek lain dengan nilai keberlanjutan. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada kemasan ramah lingkungan dari bahan organik atau terurai secara alami. Yang kedua ada alternatif berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon. Yang ketiga ada menjaga kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada desain dan pengembangan kemasan organik. Yang kedua ada produksi kemasan menggunakan bahan organik. Yang ketiga ada pemasaran dan promosi produk kemasan organik. Yang terakhir ada pemeliharaan hubungan dengan pemasok dan mitra distribusi. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada bahan baku organik atau terurai secara alami. Yang kedua ada fasilitas produksi untuk pembuatan kemasan. Yang ketiga ada tim manajemen dengan pemahaman tentang keberlanjutan. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama ada pemasok bahan baku organik. Yang kedua ada toko-toko e-commerce produk ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya produksi kemasan organik. Yang kedua ada biaya desain dan pengembangan produk. Yang ketiga ada biaya pemasaran dan promosi. Yang keempat ada biaya distribusi dan logistik. Yang terakhir ada review stream. Yang pertama ada penjualan langsung produk kemasan organik. Yang kedua ada biaya pengiriman produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jadi ide bisnis kami yang kedua itu adalah pengelolaan limbah kertas, yang dimana masalah kertas itu merujuk pada isu-isu yang terkait dengan penggunaan yang berlebihan, pembuangan yang tidak tepat, dan daur ulang yang kurang efektif dan dapat timbul di lingkungan yang diakibatkan oleh kertas. Konsumsi kertas di Indonesia itu mencapai 30-40% per tahun untuk setiap rata-rata per orang, atau 27 kg kertas per tahun, yang dimana itu 11 batang pohon besar. Volume sampah kertas di Indonesia pada tahun 2020 menghasilkan 8.149.650 ton dan menghasilkan 22.327 ton per harinya. Nilai tersebut sangatlah tinggi sehingga perlu penanganan untuk mengurangi volume sampah di Indonesia. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan peningkatan limbah kertas, maka kami mempunyai ide bisnis, yaitu bisnis daur ulang limbah kertas. Jadi bisnis ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kertas yang sudah tidak terpakai lagi untuk diproses kembali menjadi produk kertas baru. Jadi ide bisnis ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi dampak negatif dari produksi kertas yang konvensional terhadap lingkungan, serta meningkatkan efisien penggunaan sumber daya alam. Nah, jadi saya akan menjelaskan BMC dari ide bisnis kami. Jadi yang pertama itu ada customer segment. Jadi di sini ada kantor-kantor bisnis, perusahaan percetakan, dan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya ada value proposition. Jadi di sini ada pengurangan limbah dan dampak lingkungan yang positif. Kemudian penyediaan kertas daur ulang berkualitas. Yang terakhir yaitu solusi ramah lingkungan untuk kebutuhan kertas. Selanjutnya channelnya kami penjualan langsung ke kantor-kantor bisnis, kemudian penjualan melalui distributor ke perusahaan percetakan, dan penjualan melalui situs web atau platform e-commerce. Kemudian untuk customer relationship, kami layanan pelanggan yang ramah dan responsif, kemudian layanan konsultasi untuk membantu pelanggan mengolah limbah kertas mereka dengan efisien. Kemudian program loyalitas atau diskon untuk pelanggan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu revenue stream. Jadi pendapatan kami berasal dari penjualan kertas daur ulang, kemudian jasa pengiriman dan layanan untuk pengelolaan limbah. Untuk key activities nih, jadi di sini kami yang pertama itu mengumpulkan limbah kertas dari pelanggan, kemudian pengolahan limbah kertas menjadi produk kertas daur ulang, kemudian pemasaran dan promosi produk, terakhir yaitu manajemen untuk hubungan dengan pelanggan. Key resource-nya yaitu fasilitas untuk pengolahan limbah kertas, peralatan daur ulang seperti mesin untuk menghancur kertas, mesin pencecah, dan mesin penggiling. Terakhir yaitu ada juga tim manajemen yang terampil dalam memanajemen limbah dan proses daur ulang. Kemudian ada key partner yaitu kantor-kantor bisnis dan lembaga pendidikan atau pemerintahan. Selanjutnya cost structure. Jadi biaya yang kami keluarkan di sini ada biaya operasional untuk pengelolaan dan pengolahan limbah kertas. Kemudian ada untuk gaji dan upah karyawan. Kemudian ada untuk biaya pemasaran dan distribusi. Kemudian ada biaya overhead seperti listrik, air, dan sewa gedung. Nah, jadi ide bisnis kami yang ketiga itu adalah bisnis kuliner atau catering makanan. Yang menjadi permasalahan untuk kami membuat ini keterbatasan waktu dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya orang, terutama mereka yang memiliki jadwal padat atau sibuk dengan pekerjaan, menghadapi kendala
dalam menyediakan waktu untuk memasak makanan sendiri. Didukung dengan data yang dikeluarkan oleh IDN Times, bahwa telah melakukan survei berjudul Millennials Kecanduan Pesan Antar Makanan Menghemat Waktu atau Males. Bahwa dengan melibatkan 258 orang sebagai sampel dan tersebar di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali. Adapun beberapa hal hasilnya bahwa anak muda menjadi pasar besar layanan pesan antar makanan. Hasil paling tinggi berdasarkan usia, yaitu usia 21 sampai 25 tahun 48,4%. 26 sampai 30 tahun 30,2%, 15 sampai 20 tahun 15,5%, dan di atas 30 tahun 5,8%. 26 jurnal sosio religi, jurnal kajian pendidikan umum hasil berdasarkan pekerjaan adalah itu tuh mahasiswa dan pelajar atau pelajar itu tuh 4,2%, pegawai swasta 39,5%, wira swasta 10,15%, dan pegawai pemerintah 6,2%. Diperoleh dari informasi bahwa 44,2% dari kalangan pelajar atau mahasiswa sukses menjadi mayoritas terbanyak pengguna GoFood atau pesan antar makanan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang solusi dengan analisis bisnis model Canvas. Yang pertama, kita memiliki key partner. Pemasok bahan baku untuk masak, memastikan pasokan yang terus-menerus dan berkualitas. Yang kedua, kolaborasi dengan perusahaan pengiriman makanan atau jasa kurir untuk pengiriman yang efisiensi. Dan yang ketiga, kerjasama dengan asosiasi mahasiswa ataupun organisasi kampus untuk mempromosikan layanan catering ini. Nah, di sini juga ada key activity. Yang pertama, pengolahan platform pemesanan online termasuk pembaruan menu, harga, dan informasi lainnya. Yang kedua, persiapan makanan sesuai pesanan. Yang ketiga, pengiriman makanan ke lokasi pelanggan. Setelah itu ada key resort. Yang pertama, platform pemesanan online yang andal dan responsif. Yang kedua, dapur komersial untuk persiapan makanan. Dan yang ketiga, staff yang terlatih untuk proses pesanan. Setelah itu ada value proposition. Yang pertama, kemudahan memesan makanan lewat platform online dan harga yang terjangkau untuk mahasiswa di kalangan mahasiswa. Dan yang ketiga, pilihan menu makanan khas Nusantara yang beragam dan lezat. Dan juga ada customer relationship. Yang pertama, layanan pelanggan yang responsif melalui obrolan langsung atau email untuk membantu dengan pertanyaan ataupun masalah pesanan. Yang kedua, kita berinteraksi dengan ramah dan informal di media sosial untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Di sini juga ada channel, kita juga memiliki kerjasama dengan platform pemesanan online, website ataupun aplikasi mobile. Yang kedua, promosi melalui media sosial yang populer di kalangan mahasiswa seperti Instagram, Twitter, ataupun grup WhatsApp. Setelah itu ada customer segment. Yang pertama, mahasiswa yang tinggal di asrama ataupun kos-kosan, itu adalah target utama kita. Dan yang kedua, komunitas mahasiswa yang menyelenggarakan sebuah acara-acara kecil seperti pertemuan ataupun lain-lainnya. Setelah itu ada cost struktur, kita juga memikirkan biaya yang diperlukan. Yang pertama adalah biaya bahan baku dan bahan makanan. Yang kedua, biaya tenaga kerja untuk persiapan makanan dan pengiriman. Dan yang ketiga, biaya pemasaran dan promosi online.
Dan yang keempat, biaya operasional seperti sewa dapur komersial. Dan yang terakhir ada revenue streaming. Yang pertama yaitu biaya per porsi untuk pesanan individu, dan yang kedua catering untuk acara-acara kelompok mahasiswa, dan yang terakhir biaya pengiriman untuk pesanan di luar area tertentu. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.